Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yuna Michela dengan NPM 2404 10 10 077. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait soal UTS Governansi Digital dari kelas I041. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional dan berbasis digital memiliki perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal proses administrasi, kecepatan layanan, transparansi, partisipasi masyarakat, serta efisiensi operasional. Pada tata kelola pemerintahan konvensional, proses pengelolaan administrasi masih dilakukan secara manual dengan memanfaatkan dokumentasi kertas dan pengarsipan fisik, sehingga menyebabkan layanan menjadi lambat dan kurang efisien. Komunikasi biasanya dilakukan secara tatap muka atau surat menyurat biasa, yang membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, transparansi dalam sistem ini masih rendah karena data dan proses tidak dapat diakses secara luas oleh publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung masih pasif. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan berbasis digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimasi proses administrasi dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan sistem digital, pemerintah dapat memberikan layanan lebih cepat, efektif, dan efisien karena data diolah secara real-time dan dapat diakses secara luas melalui internet. Transparansi menjadi lebih tinggi karena data dan informasi pemerintah tersedia secara terbuka melalui portal digital, memungkinkan masyarakat untuk mengakses, memantau, dan berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Partisipasi publik dalam pemerintahan digital juga meningkat karena masyarakat dapat langsung memberikan masukan, kritik, dan aspirasi melalui platform digital atau daring. Selain itu, tata kelola berbasis digital juga mengurangi risiko kehilangan data karena semua dokumentasi tersimpan secara elektronik dengan backup yang aman, serta menekan biaya operasional dalam jangka panjang meskipun memerlukan investasi awal yang cukup besar untuk infrastruktur teknologi. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan digital tidak hanya menggantikan proses manual dengan digital, tetapi juga mengubah paradigma pemerintahan menjadi lebih terbuka, responsif, dan inklusif sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan, yaitu pemerintahan dapat mengatasi kesenjangan digital melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, memastikan pemerataan infrastruktur teknologi dengan membangun jaringan internet yang kuat dan merata, terutama di daerah terpencil melalui program seperti Palaparing dan satelit komunikasi. Yang kedua, meningkatkan literasi digital masyarakat dan aparatur melalui pelatihan dan edukasi agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan juga aman. Ketiga, memberikan dukungan berupa subsidi atau bantuan perangkat digital kepada masyarakat kurang mampu agar akses teknologi dapat lebih terjangkau. Yang keempat, mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas untuk menciptakan ekosistem digital inklusif dan berkelanjutan. Dengan kombinasi pendekatan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, dan kolaborasi ini, kesenjangan digital dapat dikurangi secara signifikan, memperkuat pemerintahan digital dan kesejahteraan masyarakat. Soal yang ketiga adalah tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Implementasi e-government di negara-negara berkembang menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama,
Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, seperti akses internet yang belum merata dan kualitas jaringan yang masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Kedua, tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintahan, sehingga penggunaan layanan digital belum maksimal. Ketiga, resistensi budaya dan birokrasi yang hierarkis menghambat adopsi teknologi baru serta komitmen manajemen yang kurang kuat. Yang keempat, persoalan keamanan data dan privasi yang bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Yang terakhir adalah biaya tinggi dan ketidakpastian pendanaan menjadi hambatan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem e-government yang berkelanjutan. Keseluruhan tantangan ini menuntut strategi komprehensif, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelatihan literasi digital, perubahan budaya organisasi, sampai dengan penguatan keamanan siber agar implementasi e-government berhasil di negara berkembang. Soal yang keempat, yaitu bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dengan cara memberikan akses informasi yang terbuka, jujur, dan mudah dipahami kepada masyarakat. Transparansi memampukan publik untuk memantau kinerja pemerintahan secara real-time, sehingga tindakan pemerintah menjadi lebih jelas dan tidak menyembunyikan informasi penting. Sementara itu, akuntabilitas menuntut aparat pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil, serta hasil pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kombinasi kedua prinsip ini mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan pelayanan publik efisien dan responsif. Dengan digitalisasi, pelaporan dan pengawasan menjadi lebih terstruktur dan dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tumbuh secara signifikan. Hal ini juga menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, memperkuat legitimasi pemerintah, dan memperbaiki kualitas tata kelola negara secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.